Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi bertepatan pada tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah, 31 Agustus 2020. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kita akan memasuki subtema yang kedua. Pada subtema ini kita akan mempelajari tentang pelestarian makhluk hidup. Sebelum Ibu memulai materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu akan bercerita terlebih dahulu tentang kehidupan semut dan gajah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah semut dan seekor gajah. Mereka hidup rukun dan damai, bersama-sama selalu berteman, mencari makan dan minum. Pada suatu hari, si semut mengambil air sendiri ke danau. Semut mengambil air. Aku haus. Aku tidak perlu bantuan gajah untuk mengambil air. Aku juga bisa. Lalu semut pergi ke danau tersebut, mengambil air. Tiba-tiba ada ombak datang, dan semut pun hanyut. Tolong aku, tolong aku. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar oleh si gajah. Gajah yang merasa sahabatnya sedang terancam, datang mendekati danau tadi. Kasihan si semut. Si semut berada di tengah-tengah danau. Apa yang harus aku lakukan? Gajah, tolong aku. Jika kamu menolong aku akan membalas kebaikanmu. Mana mungkin, tubuhmu kan kecil. Mana mungkin dapat membalas kebaikanku. Benar gajah, tolong bantu aku, kata si semut dengan merasa ketakutan. Takut kalau dia akan tenggelam. Gajah pun berpikir, apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untukmu, semut? Lalu gajah mengulurkan belalainya, dan semut ikut berdiri di belalai tersebut, ikut megang. Sampailah ke daratan. Terima kasih gajah, suatu hari aku akan membalas kebaikanmu. Tidak usah dipikirkan. Anggaplah itu angin lalu. Tubuhmu kan kecil, mana mungkin bisa membantu aku yang besar ini. Kata si gajah meremehkan si semut. Waktu pun berlalu, hari demi hari, bulan demi bulan. Si gajah sedang asik mencari makan. Ia makan daun-daun muda dari pohon-pohon yang ada di hutan. Dengan senang hatinya dia berjalan, tanpa menyadari pemburu sudah mengintainya dari tadi. Perutku kenyang. Rasanya aku ingin tidur. Tiba-tiba terdengar dor, suara dentuman senjata. Aku takut. Ada pemburu masuk hutan ini. Tak perlu takut gajah. Aku akan menembakmu, mengambil gadingmu, dan memakan dagingmu. Terima kasih gajah. Jangan pemburu, jangan. Aku takut. Aku masih punya ayah dan ibu. Mereka akan sedih tentu kalau kau tembak. Tidak peduli, kata si pemburu dengan wajah yang menyeringai menyeramkan. Dari kejauhan
terdengar oleh si semut. Hah? Itu kan suara si gajah. Kenapa si gajah seperti sedang ketakutan ya? Aku harus membantunya. Bukankah dulu dia pernah membantu aku ketika aku hampir tenggelam di danau? Kata si semut. Kemudian si semut dengan pasukan dan kawan-kawannya melihat pemburu bersiap-siap ingin menembak si gajah. Pemburu sudah mulai menyiapkan senjatanya. Ketika tembakan hendak dilesatkan kepada si gajah, pasukan semut serbu menggigit kaki dan tangan si pemburu. Tolong, 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 banyak semut menggigitku, tolong, tolong. Dan pemburu pun lari, tunggang langgang keluar hutan. Dan si gajah dan semut pun saling mengucapkan terima kasih. Terima kasih semut, kalau tidak ada kamu, pasti aku sudah tinggal nama gajah. Tidak perlu berterima kasih gajah. Bukankah kau dulu juga pernah menolongku ketika aku hampir tenggelam di danau itu? Lalu mereka saling tolong-menolong dalam menjaga kelestarian hutan. Gajah dan semut juga binatang-binatang lainnya bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, yang dari tadi sudah menyimak video pembelajaran ini, akan ibu jelaskan bagaimana cara kita dapat melestarikan lingkungan hutan kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kita mengetahui bagaimana cara melestarikan makhluk hidup. Berikut adalah contoh tumbuhan langka. Bunga bangkai raksasa dari Sumatera, pohon ulin dari Kalimantan dan Sumatera, pohon kasturi dari Kalimantan. Berikut ini adalah contoh hewan langka. Harimau dari Sumatera, orangutan dari Kalimantan, dan gajah dari Sumatera. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. 1. Memberikan sanksi kepada pemburu dan penebang hutan liar. 2. Melakukan budidaya terhadap hewan dan tumbuhan langka. Ketiga, melakukan perlindungan secara ex situ dan in situ. Ex situ adalah melakukan perlindungan terhadap hewan di luar habitat hewan tersebut, misalnya dibawa ke kebun binatang atau di penangkaran. Sedangkan in situ melakukan budidayanya di dalam habitat hewan tersebut. Misal contoh di dalam hutan lindung atau hutan cagar alam. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.